Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Sorry kalau malam ini update-nya menuju ke dini hari ya lur, karena memang pulangnya tadi malam banget. Langsung saja kita akan sambung tanpa basa-basi ke part 68. Sebelumnya, Luo Qingyun dengan santai menerima tantangan Xiangxi. Dan kini mereka berdua siap untuk beradu. Keduanya sama-sama memegang tombak dengan ciri khas masing-masing. Di tengah ketegangan itu, Xiangxi dengan santai masih sempat bertanya, "Hei, senjata apa yang kau pegang itu? Aku menginginkannya." Matanya berkilat penuh dengan keserakahan. Tombak Luo Qingyun bersinar dengan cahaya keemasan dan memancarkan aura kuno. Xiangxi bisa merasakan kekuatan yang bahkan melebihi artefak naga yang ia pegang. Lalu Luo Qingyun dengan santai berkata, "Sayang sekali, tombak ini sudah memilih tuannya. Bahkan jika kau menginginkannya, kau tak akan bisa mendapatkannya." Seketika aura Luo Qingyun melonjak, menjadi jauh lebih padat dan lebih liar, serta lebih mendominasi. Sejak dia membunuh Wenlin, tombak miliknya seolah bangkit. Roh senjata di dalamnya kini menyatu dengan jiwanya. Luo Qingyun lalu dengan santai berkata, "Kudengar kau telah memperoleh banyak harta rahasia naga. Artinya, aku tak perlu repot-repot mengumpulkannya satu persatu. Aku tinggal mengambilnya darimu." Seketika karakter emas mulai menyala di permukaan tombak miliknya. Lalu aura kuno bangkit dari tubuh Luo Qingyun dan seketika wujudnya berubah menjadi naga iblis. Ini adalah bentuk transformasi iblis milik Luo Qingyun. Sisik hijau mulai menjalar di seluruh tubuhnya dan memperlihatkan sosok naga iblis yang menakutkan. Kekuatan liar dan dahsyat itu meledak di atas arena dan menindas siapapun yang menyaksikannya. Bum! Tubuh Luo Qingyun melesat secepat kilat. Panggung batu tempat dia berdiri seketika runtuh. Suaranya menggema keras hingga ke langit. Jantung para penonton berdegup kencang. Kekuatan fisik sekuat itu seharusnya hanya dimiliki oleh para makhluk dengan garis keturunan iblis purba. Hanya dengan tubuh itu saja, Luo Qingyun seharusnya sudah cukup mampu untuk menghadapi seorang martial suffragan tingkat tinggi sendirian. Pupil mata Xiangxi mengecil. Dia mendengus. "Meskipun kau memiliki tubuh naga, kau tetap bukan tandinganku. Garis keturunanku jauh lebih murni darimu." Ia lalu meraung dengan suara nyaring. Raungan naga itu mengguncang 9 surga. Tubuhnya ikut berubah. Ukurannya lebih besar dan lebih kuat dibandingkan Luo Qingyun. Tombak di tangannya pun menjelma menjadi tulang punggung putih yang panjang dan memancarkan aura kematian. Dalam sekejap, dia menerjang ke depan. Sementara itu, Luo Qingyun tampak menegang. Dia merasakan getaran aneh dari dalam darahnya. Itu adalah akibat resonansi garis keturunan miliknya. Sayangnya, resonansi itu adalah salah satu kelemahannya. Karena di bawah tekanan aura naga sejati, tubuh Luo Qingyun seolah ditekan oleh kekuatan dari leluhurnya. Karena itu, ekspresinya pun tampak ngeri. Dengan suara serak, Luo Qingyun berkata, "Tak kusangka garis keturunanmu sepadat ini." Mendengar itu Xiangxi tertawa terbahak-bahak. "Garis keturunanku telah dimurnikan hingga hampir ke bentuk leluhur naga sejati.
Karena itu, di mataku kalian tak lebih dari produk cacat. Cukup basa-basinya, akan kuhukum kau produk yang cacat. Cambuk Luo Huo. Tulang punggung naga di tangannya menegang, lalu menjadi cambuk panjang seperti naga yang hidup. Aura naga murni yang menakutkan meledak dari tubuhnya, menekan semua orang di luar arena hingga lutut mereka bergetar. Bum. Cambuk naga itu menghantam dengan kekuatan yang mengerikan, menghancurkan cahaya tombak dan menembus pertahanan Luo Qingyun. Tubuh naga iblis Luo Qingyun terpental keras. Sisik di dadanya pun pecah berkeping-keping. Ia kemudian jatuh ke tanah dan tubuhnya bergetar hebat. Dengan sempoyongan, dia menopang tubuhnya menggunakan tombak di tangannya. Sayangnya, kakinya pun bergetar hebat. Tekanan dari darah murni benar-benar membuatnya sangat kesulitan. Bajingan! Amarahnya pun meledak. Meski tubuhnya terintimidasi, tetapi esensi bela diri yang mengakar di dalam jiwanya menolak untuk menyerah. Dengan susah payah Luo Qingyun menggertakkan gigi, menahan guncangan yang melanda di dalam tubuhnya. Akhirnya dia menerjang lagi ke depan, menyeret tombaknya dengan kekuatan penuh. Cahaya tombak itu membelah udara, menyapu seluruh arena seperti kilat. Namun para tetua kota bulan merah hanya menggeleng pelan. Wajah mereka terlihat suram. Bahkan mereka pun yang menonton dari kejauhan bisa merasakan tekanan dari garis keturunan naga sejati. Dalam kondisi ini, Luo Qingyun bahkan tidak punya peluang untuk menang. Di saat yang sama tatapan Yun Xiao pun bergetar. Dia merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar kekuatan naga biasa. Di mata Yun Xiao, saat ini Xiangxi bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat mereka bertemu di kota Song Yue. Tapi bagaimanapun, keunggulan dari garis keturunannya saja sudah cukup untuk menekan Luo Qingyun sampai dia kesulitan untuk bergerak. Artinya, hasil dari pertandingan ini pun sudah jelas. Bum! Tombak Luo Qingyun menghantam tulang belakang naga milik Xiangxi. Aura ganas Luo Qingyun menyebar ke sekitar, membuat kekuatan Xiangxi pun ikut melemah. Tekanan ini membuat Xiangxi mengerutkan kening. Kau pantas mendapatkan sedikit rasa hormat karena masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Tapi mendengar itu Luo Qingyun mendengus. Kau akan segera melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Apakah aku layak mendapatkan rasa hormat, ataukah kau yang harus tunduk di bawah kakiku? Tombaknya bergetar. Kemudian karakter kuno Maha di permukaannya mulai menyala dengan terang, memancarkan kekuatan kuno, dan tekanannya meningkat tajam. Seketika tulang belakang naga milik Xiangxi pun mulai tenggelam. Xiangxi terlihat terkejut, tetapi kemudian dia tertawa lepas. Sungguh ini adalah tombak yang bagus. Tapi sayang, tombak semulia ini harus ternoda di tangan sampah sepertimu. Luo Qingyun tiba-tiba menebas ke depan. Aura kuno melonjak, mengguncang tulang belakang naga hingga bergetar hebat sebelum akhirnya menusuk lurus ke arah jantung Xiangxi. Xiangxi dengan sigap melompat mundur di bawah tekanan yang begitu dahsyat. Sayangnya kecepatan tombak Luo Qingyun jauh melampaui reaksi tubuhnya. Kesadaran tombak itu menembus lapisan ki pertahanan dan meledak di tubuhnya. Namun, sisik naga tiba-tiba muncul di dada Xiangxi, tepat di sekitar jantungnya dan menahan serangan itu.
Dalam sekejap sisik-sisik itu mulai berevolusi. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, hingga akhirnya melilit seluruh tubuhnya. Kini keduanya hampir tampak serupa. Tapi sisik naga di tubuh Luo Qingyun berasal dari transformasi iblis, sementara sisik di tubuh Xiangxi merupakan peninggalan naga sejati. Kalau dibandingkan, keduanya bagaikan pisau baja dengan pisau kayu, maka kualitasnya jelas jauh berbeda. Kini wajah Luo Qingyun mengeras. Dia berkata dengan masam, "Harta rahasia naga sejati?" Xiangxi pun tertawa terbahak-bahak. "Untuk menghadapi sampah sepertimu, aku sampai harus menggunakan 2 harta rahasia naga sejati. Harus kukatakan padamu bahwa kau boleh mati dengan bangga karena hal ini." Ia lalu meraung. Tubuh belakang naga di tangannya mulai melilit tubuhnya, menancap ke dalam daging, lalu menyatu sepenuhnya. Kekuatan yang luar biasa meledak dari tubuhnya. Tinju Xiangxi membentuk wujud naga yang hidup, lalu meledak dengan suara yang menggelegar. Energi naga menyapu arena seperti badai. Para seniman bela diri yang ada di luar arena pun sampai gemetar hebat. Sebagian langsung berlutut karena tidak lagi kuat menahan tekanan itu. Sementara itu tubuh Luo Qingyun bergetar hebat di bawah tekanan yang luar biasa itu. Serangan ini mengandung kekuatan 2 harta rahasia naga, seolah seorang leluhur naga turun secara langsung. Tekanan itu menusuk ke dalam darah dan jiwa, dan itu membuat tubuhnya gemetar tanpa henti. "Kau bahkan tidak bisa memegang senjatamu dengan benar," kata Xiangxi mengejek. Suaranya dingin dan penuh dengan penghinaan. "Aku adalah keturunan naga yang paling mulia. Kau tidak layak menatapku, apalagi menjadi lawanku. Inilah perbedaan kita, jurang yang tidak akan pernah bisa kau seberangi. Sekarang, matilah." Seketika tinju hijau meluncur turun, mengguncang udara, dan jatuh tepat di depan Luo Qingyun. Namun di detik itu juga, tubuh Luo Qingyun menjadi tenang. Dia menatap tinju dan berkata pelan, "Dengan hati seorang pejuang sejati, tak ada jurang di dunia ini yang tak bisa dilewati." Seketika gambaran teknik penyegelan milik Wen Lin melintas di benaknya. Ia segera membentuk segel dengan 1 tangan, dan cahaya aneh menyebar dari dadanya. Jantungnya berdegup kencang. Bum. Banyak orang yang bisa merasakan dan mendengarkan suara detak jantung Luo Qingyun. Bahkan Yun Xiao mengerutkan kening. Ia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa sedang bangkit dari tubuh Luo Qingyun. Dalam keadaan seperti itu, Luo Qingyun telah memaksakan dirinya hingga sampai ke batas. Dalam hati Luo Qingyun berkata, rantai genetik pertama terbuka. Dalam sekejap perubahan halus terjadi pada tubuhnya. Sisik iblis yang semula tampak rapuh, kini mulai bersinar dengan samar, memancarkan nafas naga sejati. Pada saat yang sama, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul dari dalam tombaknya. Sebuah pemikiran asing menembus benaknya. Sebuah teknik tombak yang belum pernah ia dengar, apalagi dia pelajari, muncul begitu saja di dalam kesadarannya. Gerakan itu memiliki nama penghancur 3000 dunia. Dan tanpa berpikir panjang, di bawah tekanan tinju naga, Luo Qingyun menggerakkan tombaknya dan mengaktifkan teknik misterius. Suara gemuruh mengguncang langit. Roh artefak di dalam tombak itu muncul. Wujudnya seekor makhluk raksasa berkepala banteng dengan 2 tanduk besar. Kini sosok itu melesat keluar.
Dengan raungan yang menggelegar, dia menerobos tinju naga yang dilepaskan oleh Xiangxi dan menghancurkan langit di atas arena. Melihat itu Xiangxi pun terpana. Perubahan yang mendadak itu datang tanpa peringatan. Serangan yang seharusnya menjamin kemenangannya, kini justru berbalik menghantam dirinya. Di bawah bayangan iblis berkepala banteng itu, kekuatan naga di tubuh Xiangxi ditekan hingga nyaris lenyap. Monster macam apa ini? Dia bahkan lebih kuat dari kekuatan nagaku. Serunya yang tampak ngeri. Di hadapan kekuatan yang begitu mengerikan, Xiangxi mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia mengumpulkan energi naga dan membentuk tombak panjang di hadapannya. 3000 rintangan karma, serangan Luo Hou. Namun seketika tombak itu hancur, bagaikan tusuk gigi yang dihantam oleh palu raksasa. Cahaya yang menyilaukan meledak di langit. Bayangan raksasa berkepala banteng menelan Xiangxi sepenuhnya. Ledakan itu seperti pusat badai, mengamuk, merobek langit, dan mengguncang dunia. Kekuatan naga di sekitarnya pun langsung sirna. Para penonton tersentak dari ketakutan dengan wajah pucat. Ruanzi maupun merasakan hatinya bergetar hebat. Baik tinju milik Xiangxi maupun tombak mengerikan milik Luo Qingyun, keduanya berada di luar jangkauan kekuatannya. Kalau sebelumnya dia masih menyimpan ketidakpuasan karena pernah mengalami kekalahan, kali ini semua rasa itu benar-benar lenyap karena dia tahu perbedaan kekuatan di antara mereka. Kini para ahli di antara penonton pun terdiam. Kekuatan tombak Luo Qingyun barusan mungkin bisa dikatakan kekuatan itu sudah tidak tertandingi di antara generasi muda di dunia saat ini. Sementara Ning Keiyue, dia menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Ia lalu kemudian menoleh ke arah Yun Xiao dan bertanya, "Bisakah kau menahan tombak itu?" Yun Xiao tertegun sejenak. Dia hanya tersenyum getir. Dalam kondisi kekuatan penuh, mungkin dia sanggup menghindarinya. Tetapi kalau dia berada di kota bulan merah, dia tidak bisa mengerahkan gerakan pamungkasnya. Dan dia bahkan tidak yakin bisa menahan serangan itu atau tidak. Melihat keraguan Yun Xiao, Ning Keiyue pun salah paham dan kemudian berkata, "Aku mengerti, bahkan kau pun tidak yakin bisa menahannya." Sejujurnya menahan serangan itu bukanlah perkara yang sulit bagi Yun Xiao kalau dia bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ya, tapi saat ini dia kembali disalahpahami dan dia juga tidak berusaha untuk meluruskannya. Sementara itu saat ini Luo Qingyun masih melayang di udara. Tiba-tiba dia muntah darah. Membuka rantai genetik pertama itu sudah sangat membebani tubuhnya. Dan serangan luar biasa yang baru saja ia keluarkan itu benar-benar menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia bahkan sulit untuk menjaga keseimbangannya di udara. Pada akhirnya, dia pun perlahan turun ke arena dan duduk bersila. Di sana dia mencoba mengatur nafas dengan susah payah. Semua orang terkejut. Mereka bertanya-tanya apakah Luo Qingyun menang. Tetapi tak lama berselang, semua orang kembali dibuat terkejut karena sosok Xiangxi melayang keluar dari retakan ruang di langit. Memang, Xiangxi tampak pucat. Tubuhnya juga berlumuran darah. Bahkan nafasnya pun terengah-engah. Tetapi, jika dibandingkan dengan Luo Qingyun, luka yang dia derita tidak terlalu parah. Walaupun sejujurnya saat ini Xiangxi pun terkejut karena dia sampai dilukai seperti itu. Dia tidak menyangka kalau produk cacat seperti Luo Qingyun bahkan mampu melukainya sampai sejauh ini.
Menyadari semua itu, Xiangxi menggertakkan gigi. Sial, kau benar-benar membuatku terlihat menyedihkan, produk gagal. Langkahnya bergema saat dia turun dari langit. Dan setiap langkah itu membawa tekanan yang mengerikan, membuat udara di sekitar pun bergetar. Dia tahu Luo Qingyun sudah kehabisan tenaga, maka ini adalah kesempatan untuk menghabisinya. Tapi, sebelum Xiangxi mencapai Luo Qingyun, sebuah teriakan terdengar. "Berhenti, kau sudah menang." Di depan Xiangxi, di antara dirinya dengan Luo Qingyun, berdiri seorang wanita dengan wajah pucat. Dia adalah Nalan Xishuan. Meskipun dia harus menghadapi tekanan naga yang begitu luar biasa, tetapi Nalan Xishuan tetap berdiri di sana, mencoba untuk melindungi Luo Qingyun. Melihat itu, Xiangxi terhenti sejenak. Dia menatap Nalan Xishuan dari atas sampai bawah, lalu kemudian tertawa dengan nada merendahkan. Lemah sekali. Sampai-sampai kau membutuhkan seorang wanita untuk menghalangiku. Suara ejekan itu tentu membuat semua orang yang melihat merasa geram. Tapi meski begitu, sesungguhnya Xiangxi sendiri masih terlihat waspada. Karena apa yang Luo Qingyun lakukan sebelumnya benar-benar di luar ekspektasi yang ia miliki. Kali ini dia tidak berani gegabah. Tapi kemudian terdengar suara Luo Qingyun yang parau. "Adik Xishuan, menyingkirlah." Luo Qingyun berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Energi Yuan di tubuhnya bergetar tak stabil. Dia ingin bangkit lagi, tetapi tubuhnya nyaris tak sanggup. Seketika, sebuah suara kembali memotong dengan tegas. Pertempuran ini telah berakhir. Xiangxi adalah pemenangnya. Luo Qingyun kalah. Suara itu adalah suara Jiang Beili. Meskipun dia tidak menginginkan kemenangan jatuh ke ras laut, tetapi dia juga tidak ingin memungkiri fakta. Dia tahu bahwa meski Xiangxi tampak babak belur, tetapi luka yang ia terima tidak cukup dalam. Sementara Luo Qingyun, dia nyaris tak mampu berdiri. Keputusan itu sesungguhnya juga adalah bentuk perlindungan terhadap pemuda yang dia kagumi. Karena kalau dibiarkan, pasti Luo Qingyun akan dihabisi oleh Xiangxi. Dan setelah diumumkannya itu, Xiangxi mendengus dingin. "Kau cukup beruntung," katanya. Tetapi sebelum membiarkan mereka pergi, Xiangxi kembali berkata pada Luo Qingyun, "Tapi sebelum kau pergi, serahkan tombak itu padaku." Jiang Beili yang melihat itu langsung mengibaskan tangannya. Kekuatan besar meledak dari tubuhnya dan menghantam aura Xiangxi. Jiang Beili dengan tegas berkata, "Bagaimana kau bisa begitu berani melakukan semua ini di depan mataku?" Mendengar itu, Xiangxi pun meraung dengan penuh amarah. "Kau sendiri apa yang sedang kau lakukan? Kau berani menghalangiku?" Jiang Beili berkata, "Tentu saja, aku adalah wasit di tempat ini. Pertandingan telah berakhir dan kau tidak berhak menyerang siapapun yang ada di atas panggung ini. Apakah ras laut ingin dikenal sebagai ras yang menindas orang lemah? Kalau memang begitu, maka majulah. Aku tidak akan membiarkan semua itu." Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang Beili, Xiangxi pun melambaikan tangannya, lalu kemudian mundur. Sementara Jiang Beili mengirim Luo Qingyun dan Nalan Xishuan keluar dari arena. Melihat mereka berdua pergi, Xiangxi bergumam, "Baiklah,
Untuk saat ini, kuizinkan kalian berdua hidup lebih lama. Tapi tunggu saja saat aku mengambil segalanya. Setelah itu, Xiangxi melirik ke sekitar arena. Dia kemudian berseru, "Sekarang siapa lagi yang ingin mati? Majulah!" Seketika, udara menjadi dingin. Suara itu membawa tekanan naga yang menusuk ke jiwa. Semua orang yang sebelumnya bergumam kini menunduk. Tak seorang pun berani maju. Nalan Sisuan kini menahan Luo Qingyun yang hampir roboh. Dia membantunya kembali ke tribun dengan wajah cemas. "Kak Qingyun, apa kau baik-baik saja?" tanyanya dengan lembut. Jiang Ruoping pun berlari menghampiri. Matanya tampak penuh dengan kekhawatiran. Kini para tetua dan juga tamu undangan memandang Luo Qingyun dengan kekaguman. Di usia yang begitu muda, dia telah menunjukkan kekuatan yang mengguncang langit. Tentu di masa depannya tak terbatas. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mulai menawarkan pil untuk memulihkan diri pada Luo Qingyun. Tetapi dengan segera Luo Qingyun menolaknya. Sambil menghela nafas, Luo Qingyun lalu menatap ke arah Yun Xiao. "Yun Xiao, mungkin hanya kau yang bisa mengalahkannya." Kalimat itu tentu membuat suasana menjadi hening. Semua mata kini tertuju pada Yun Xiao. Sebagian memandangnya dengan terkejut, sebagian lagi mencibir dan meragukan kemampuannya. Sementara Yun Xiao menatap Luo Qingyun. Dia tersenyum getir dan berkata dalam hati, "Kau bercanda kan? Makhluk laut itu bukan manusia. Kalau aku naik ke panggung, aku tidak akan sempat mundur sebelum mati." Tetapi Yun Xiao tidak mengatakannya. Di tengah keheningan itu, Jiang Beili berdiri tegak di atas arena dan berseru dengan lantang, "Apakah masih ada yang ingin menerima tantangan?" Semua orang hening, tak satu pun bergerak. Jiang Ruoping menatap Yun Xiao dengan mata merah. "Kak Yun Xiao, apa kau seorang laki-laki? Mengapa kau begitu takut mati? Apa kau tega membiarkan aku menikah dengan binatang laut itu?" Suaranya gemetar dan air matanya menggenang di mata. Semuanya hampir tumpah saat dia memandang Yun Xiao dengan penuh keputusasaan. "Binatang laut katamu? Lihat saja, aku akan membuatmu merasakan manfaat dari binatang laut ini nanti malam," kata Xiangxi dengan penuh senyum jahat. Kata-kata hina yang meluncur dari mulutnya itu menyulut kemarahan dari semua orang yang hadir di sana. Tetapi sayang, tak ada seorang pun yang berani maju. Tawa liar Xiangxi menenggelamkan keheningan. Dipermalukan oleh ras laut di hadapan pertemuan besar umat manusia, terasa seperti aib bagi semua orang. Di antara penonton banyak orang yang bergemuruh dalam hati. Niat membunuh memenuhi bola mata mereka, tapi lagi-lagi tak ada yang berani melangkah. Seorang tamu terhormat dari sekte pemakan jiwa pun berseru, "Aku sudah mengirimkan transmisi rahasia. Di antara para pahlawan muda, mungkin hanya Cheng Haobo yang memiliki peluang untuk menandingi orang ini." Beberapa orang pun setuju, dan di antara mereka juga ada yang menyebut nama Beiming Lai Feng. Namun meski begitu, tak sedikit yang mulai meragukan, karena mereka semua sudah melihat kekuatan dari Xiangxi yang begitu luar biasa. Sampai pada akhirnya, di saat semua orang sedang berbincang tentang masalah itu, sesosok bayangan melesat ke panggung. Suaranya lantang menggema, "Kalau memang tak ada yang berani maju, maka biarkan aku yang maju." Suara itu adalah suara perempuan dan membuat semua orang tertegun. Sosok yang kini berdiri di tengah arena tak lain adalah Jiang Ruoping.
Kini dia mengulurkan pedangnya ke depan, ke arah leher Xiangxi. Melihat itu, Xiangxi mengejek. Lalu dia pun tertawa terbahak-bahak. Manusia begitu lemah, sampai-sampai mereka membiarkan seorang wanita turun ke atas arena. Sungguh menyedihkan. Xiangxi lalu mengangkat jarinya dan dengan satu jentikan, pedang milik Ruobing terlempar keluar. Tawa sombong Xiangxi bergema di tengah arena. Setiap katanya menusuk telinga. Wajah para penonton semuanya memerah. Tapi lagi-lagi tak seorang pun berani bergerak. Xiangxi tampak menyeringai. Dia maju dan berkata, "Istriku, kau tampaknya tak sabar ingin menuntaskan pernikahan kita malam ini." Dengan gerakan secepat kilat, tangannya terulur dan mencengkram leher Jiang Ruobing yang masih terhuyung di udara. Suasana seketika mencekam. Kesedihan dan amarah bercampur. Semua mata menyala dengan api penuh kebencian. "Ayah!" teriak Jiang Ruobing mengguncang arena. Tepat saat jari-jari Xiangxi hendak menutup lehernya, tiba-tiba sebuah lengan ramping meluncur dari langit dan mencengkram pergelangan tangan Xiangxi. Lengan itu putih berkilau seperti batu giok. Tampak rapuh, namun ternyata kekuatannya luar biasa. Dengan satu gerakan lembut, suara retakan tulang terdengar. Mata Xiangxi terkejut. Dia meraung dengan penuh amarah. Lalu dengan segera mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menendang wajah orang yang menyerangnya. Seketika udara di sekitar pun langsung terkompresi dan meledak. Bum! Orang yang tadi mencengkram lengan Xiangxi dalam waktu singkat mengeluarkan sebuah cermin dan meletakkannya di depan tubuhnya. Cahaya dari cermin itu memancar. Dan kemudian, kekuatan dari tendangan Xiangxi dipantulkan kembali dan menghantam dirinya sendiri. Hal itu membuat Xiangxi terpental puluhan meter jauhnya. Perubahan mendadak itu benar-benar meredam ketegangan yang ada di sana. Jiang Ruobing yang semula terjerat pun kini terlepas dari cengkraman Xiangxi. Wajahnya masih terlihat pucat, tetapi dia selamat. Saat kehadiran dari sang penyelamat terungkap, kerumunan orang menarik nafas panjang sekaligus terlihat putus asa. Kenapa? Karena sosok yang ada di arena rupanya hanyalah seorang martial supreme bintang 6. Sayang sekali mereka tidak tahu bahwa martial supreme bintang 6 ini adalah Li Yunxiao. Dengan santai Li Yunxiao memandang Jiang Ruobing yang ketakutan. Yunxiao tahu, meskipun Jiang Ruobing berasal dari keluarga Kota Bulan Merah, tetapi dia tetaplah gadis muda yang sedang mempertahankan kehormatannya. Karena itu, dia tidak bisa berdiam diri. Dengan lembut Yunxiao berkata, "Sudah, sekarang tenanglah. Biarkan aku yang mengusir binatang laut itu untukmu. Kembalilah ke tribun." Jiang Ruobing menatap Yunxiao. Air matanya kali ini tumpah, lalu diikuti isakan yang panjang. Di depan ribuan kultivator, kini Jiang Ruobing menangis sejadi-jadinya, menunjukkan sisi lemah selayaknya seorang wanita. Ruan Zimou meradang. Matanya memerah dan suaranya serak. "Li Yunxiao, bantu aku membasmi makhluk itu." Meskipun Ruan Zimou murka, Ruan Zimou tak mampu berbuat lebih lanjut. Kalau dia turun tangan, maka dia sendiri yang akan mati. Karena itu dia berencana ingin menggunakan Yunxiao supaya Yunxiao menyingkirkan Xiangxi. Lalu Yunxiao dengan santai berkata,
Jangan menghasutku. Pihak lain punya latar belakang yang besar. Aku tak sudi menentang keluarga kerajaan empat lautan. Bagaimanapun kalau aku mati, kau bahkan tak akan menabur bunga untukku. Jadi lebih baik kau diam. Kata-kata itu seolah menjadi tamparan bagi Ruan Zimao. Dia murka, tetapi tak ada pilihan lain selain diam. Setelah itu Yun Xiao tersenyum tipis, memastikan Jiang Ruobing kembali ke tribun dan berada di dekat Ning Keiyue. Ia lalu berbalik dan berkata dengan santai, "Tenang saja, walaupun sulit, aku berniat untuk menghajar binatang ini sampai orang tuanya tak akan bisa mengenalinya lagi." Mendengar itu, Ning Keiyue menatap Yun Xiao dengan tatapan serius. "Nak, jika kau tak mampu, jangan memaksakan dirimu. Aku tak ingin sesuatu terjadi padamu." Dengan santai Yun Xiao menjawab, "Tak perlu khawatir, aku tahu batasku." Seketika teriakan dan sorakan bergemuruh di antara para penonton. Gelombang dukungan pada Yun Xiao pecah serentak. Sementara itu Xiangxi menatap Yun Xiao. Wajahnya berubah menjadi dingin dan penuh dengan kebencian. "Li Yun Xiao, beraninya kau menantangku. Tapi ini bagus, kita selesaikan urusan lama yang belum selesai." Seketika niat membunuh Xiangxi pun meledak. Tapi Yun Xiao menanggapinya sambil tertawa. "Kenapa kalian semua suka memutar balikan fakta? Dulu kalian yang berniat ingin membunuhku. Artinya aku tidak berhutang kepada kalian. Lantas kenapa aku yang harus membayar kepada kalian? Menurutku seharusnya di sini akulah yang berhak menagih hutang pada kalian." Mendengar perkataan Yun Xiao, Xiangxi berteriak, "Kau belatung. Kau bahkan sudah mengambil sesuatu dari pagoda seni. Benda itu seharusnya menjadi milikku. Karena itu, kau seharusnya menyerahkannya padaku hari ini." Kalau Xiangxi bisa mengambil mutiara naga dari Yun Xiao dan juga mendapatkan harta karun dari mahar Jiang Ruobing, maka dia akan memiliki setidaknya 6 harta karun naga. Dengan jumlah itu, maka dia akan semakin dekat dengan wujud naga sejati. Memikirkannya saja sudah membuat Xiangxi bernafsu. Melihat sikap Xiangxi, Yun Xiao tersenyum dingin dan berkata, "Lihatlah betapa bersemangatnya dirimu sekarang, seolah-olah kau telah menjadi naga sejati. Ayolah, tenangkan dirimu anak muda." Xiangxi pun mendengus. "Sialan, kau masih saja seperti dulu." Suara Xiangxi penuh dengan kebencian. "Sebelumnya kau menggangguku di pertempuran sampai-sampai aku tak sempat membunuhmu. Aku sungguh menyesalinya karena aku melewatkan kesempatan itu. Tetapi kali ini, aku akan menyelesaikan semuanya sekali untuk selamanya." Ia mengepalkan tangan. Ki naga memancar dari tubuhnya. Kekuatannya lebih dahsyat daripada ketika dia menyerang Luo Qingyun. Lalu 2 harta rahasia naga bergabung di dalam tubuhnya, dan garis keturunan leluhur seolah berkobar. Nafas naga itu meledak keluar dan menyebar dengan cepat. Para penonton terdekat menelan ludah. Keringat dingin menetes di dahi mereka. Yun Xiao tertawa kecil. Dia tidak gentar. "Sandiwara seperti ini tidak akan membuatku kagum. Tunjukkan saja nafas naga sejatimu. Kalau tidak, ini tidak akan menarik." Wajah Xiangxi berubah. Nafas naga sejati memakan banyak energi. Sebelumnya dia bisa mengeluarkannya dengan stabil karena dia telah bekerja sama dengan Sang untuk memasang kristal naga di kota Songyue.
Cara itu tentu tidak cukup efektif untuk melawan Yun Xiao saat ini. Maka tentu dia tidak akan menggunakannya secara terus-menerus di sini. Tetapi untuk berdalih, Xiangxi berkata dengan dingin, "Memangnya aku perlu menggunakan nafas naga sejati hanya untuk menumpas serangga sepertimu?" Dengan segera, Xiangxi melesat dan menyerang Yun Xiao. Dengan satu lompatan, dia menebas ke bawah. Yun Xiao langsung membentuk mantra sederhana dan segera pedang 1000 musim gugur muncul di depannya. Dengan satu ayunan, bayangan kaki hijau dari Xiangxi dihancurkan oleh cahaya pedang Yun Xiao. Xiangxi mendengus, tubuhnya kembali melesat. Ribuan bayangan tinju muncul, dan setiap pukulannya membawa kekuatan yang dahsyat. Yun Xiao bergerak dengan lincah, mengubah telapak tangannya menjadi bilah ketika dia menyadari jutaan pukulan terarah kepadanya. Tebasan demi tebasan dia lepaskan, dan keduanya bergerak secepat kilat. Di mata para penonton, gerakan mereka seperti kupu-kupu yang menari di langit, indah sekaligus mematikan. Beberapa kali Yun Xiao menahan langsung serangan dari Xiangxi, tapi darah dan kinya jatuh berserakan, tulangnya hampir retak. Tanpa tubuh emas miliknya, dia tak akan mampu bertukar pukulan secara frontal dengan Xiangxi. Serangan telapak tangan beruntun dari Xiangxi memaksa Yun Xiao mundur beberapa langkah. Para penonton yang ada di pinggir arena tampak menggeleng pelan. Sedikit yang merasa optimis tentang peluang Yun Xiao. Bagaimanapun menurut mereka, bertahan sejauh ini saja sudah berada di luar dugaan. Sementara itu Ning Keiyue, wajahnya tegang. Dia tahu Yun Xiao saat ini tertekan. Dia tidak bisa memanfaatkan kemampuan unik dari keluarga, alias mata iblis bulan, sehingga mustahil untuk menang dari Xiangxi. Itulah yang dipikir oleh Ning Keiyue. Karena itu, Ning Keiyue siap turun tangan kapan saja. Kalau Yun Xiao dalam bahaya, dia akan langsung memotong Xiangxi. Lagi pula, dia juga tidak akan membiarkan Jiang Ruobing, murid tercintanya, menjadi istri dari ras laut. Mata Ning Keiyue berkedip. Niat membunuh tampak menggumpal di matanya. Dia tak peduli martabat kota bulan merah atau wajah dari para manusia. Ia hanya akan melindungi orang yang mau dia lindungi. Kini Xiangxi mendengus. "Li Yun Xiao, apakah hanya ini yang kau punya?" Dia menunjukkan jarinya ke arah langit. Lalu Ki Naga melonjak, membelah ruang. Seketika, langit di atas terbuka, menganga dan siap menelan apa saja. Yun Xiao dengan segera mengangkat tangannya, lalu cahaya pedang membelah kekuatan jari Xiangxi dan menembus udara. Gelombang energi pedang berdesing dengan tajam. Xiangxi sendiri mendengus. Dia mengatupkan jarinya, lalu menebaskan telapak tangannya seperti pisau. Hembusan angin yang menyertai gerakannya menghancurkan ki pedang yang ada di udara. Kemudian kekuatan telapak itu menghantam keras dan memaksa Yun Xiao mundur beberapa langkah. Begitu telapak tangan itu menyentuh arena, gelombang energi menyebar seperti debu badai yang menggulung, mengguncang seluruh permukaan dari arena. Keduanya tampak berhenti sejenak setelah semua serangan itu. Mereka tampak saling menatap dengan tatapan tajam. Para penonton menahan nafas panjang. Mereka tahu bahwa semua serangan sebelumnya hanyalah bagian dari uji kekuatan. Walaupun banyak yang bertanya-tanya, dalam duel yang mempertaruhkan kehormatan antara manusia dengan ras laut,
Memangnya masih pantas untuk memberi ruang untuk melakukan uji coba kekuatan? Ya, tidak ada yang bisa menjawab. Kini Xiangxi berkata dengan dingin, "Pemanasan sudah cukup. Waktunya untuk serius." Dia mengangkat tangannya, menari di udara dengan gerakan yang rumit. Lalu, aura naga melilit di sepanjang lengannya dan mengembun menjadi seekor naga berwarna emas kehijauan. Kepala naga itu menunduk tajam dan Xiangxi berteriak, "Naga bertarung di alam liar." Seketika tubuh naga emas itu meledak di udara, pecah menjadi puluhan naga emas kecil yang kemudian berterbangan liar di atas arena. Semua menyerbu Yun Xiao dari segala arah. Yun Xiao sendiri berdiri tegak. Kedua matanya tenang tapi juga tajam. Dia tak berani mengandalkan bilah pedang yang melayang di sisinya terlalu lama. Bagaimanapun, senjata itu dapat menguras Yuan Qi miliknya. Kemudian, Yun Xiao mengangkat satu tangan dan membentuk mantra pedang. Dan seketika, 5 buah pedang bintang dingin langit utara muncul di sekitarnya dan membentuk susunan pedang 5 elemen. Lautan ki pedang yang mengerikan meledak keluar, menyapu naga-naga emas yang ada di sekitarnya di dalam badai cahaya. Benturan hebat terjadi. Ki pedang dan ki naga bertabrakan, menimbulkan pusaran energi yang memusnahkan udara di sekitar. Arena bergetar hebat. Lapisan pertahanan pelindung mulai menyala hingga batas maksimum dan hampir runtuh. Para penjaga di sekitar bahkan terpental ke belakang. Wajah mereka pucat ketakutan. Beberapa ahli yang menonton merasakan hawa dingin di hati mereka. Esensi spiritual yang terpancar dari kelima pedang itu jelas menunjukkan bahwa masing-masingnya adalah artefak tingkat 9. Para penonton mulai gusar. Mereka tak pernah menyangka akan melihat seseorang yang memiliki artefak peringkat 9 dengan jumlah yang begitu banyak. Bahkan Jiang Churan yang biasanya tenang, kali ini pun terlihat terkejut. Dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan susunan pedang itu jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Dengan enggan Jiang Churan bertanya, "Ge Yue, apa sebenarnya latar belakang dari anak ini?" Tapi Ning Ge Yue hanya menatap ke arah arena. Meskipun wajahnya tenang, ada ekspresi takjub di dalam matanya. Dia hanya berkata, "Dia hanya teman baru. Aku tak pernah bertanya tentang latar belakang dari orang-orang yang menjadi temanku." Mendengar itu Jiang Churan terdiam. Dia menggelengkan kepala pelan dan hanya tersenyum masam. Dia tahu, percuma memaksa Ning Ge Yue untuk bicara lebih jauh. Di sisi lain, Jiang Ruobing mengepalkan tangannya hingga basah oleh keringat. "Guru, apakah Yun Xiao bisa menang?" Mendengar itu Ning Ge Yue merenung sejenak. Tapi perlahan dia menggelengkan kepala dan berkata, "Sulit untuk dikatakan. Kelima artefak tingkat 9 itu memang kuat, tetapi konsumsi energi yuannya terlalu luar biasa. Karena itu dia tidak akan bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Dan masalah yang paling besar, Yun Xiao tidak memiliki teknik bela diri yang cukup untuk melukai lawannya. Tanpa teknik serangan, kemenangan hanyalah angan-angan." Kata-kata Ning Ge Yue terdengar seperti penghiburan bagi Jiang Ruobing, meskipun situasinya jauh lebih mengkhawatirkan. Bahkan Luo Qingyun yang mengenal Yun Xiao lebih lama, dia hanya berdiri diam dengan ekspresi serius. Dia menatap pertempuran itu tanpa bisa berkata apa-apa. Namun, jelas terlihat dari sorot matanya bahwa dia juga ragu kalau Yun Xiao bisa memenangkan pertarungan ini. Sementara itu di arena, Yun Xiao dengan santai berkata,
Xiangxi, apakah ini adalah akhir dari pemanasanmu? Kenapa aku merasa kau masih bermain-main? Dia tampak dengan sengaja memprovokasi Xiangxi. Mendengar itu Xiangxi mendengus. Kalau kau ingin mati lebih cepat, aku akan mengabulkan permintaanmu. Cahaya keemasan berkumpul di telapak tangannya dan segera memadat menjadi tombak bermata 3. Tubuhnya bergetar dan tombak itu memancarkan hasrat haus darah yang menakutkan. 3.000 rintangan karma, serangan Luo Hou. Cahaya dingin menyambar saat dia menyatu dengan tombak dan menebas ke depan. Di hadapan Yun Xiao, susunan pedang 5 warna segera merespon. Kelima pedang itu berputar dan bertumpuk menjadi satu. Sebuah sinar 5 warna menyongsong tombak dari Xiangxi. Benturan keduanya menghasilkan kehancuran yang hebat. Susunan pedang sempat menahannya, tapi kemudian pecah dan 5 pedang itu terhempas keluar. Xiangxi dengan satu tangan tetap menggenggam tombaknya dan menghujamkan ujungnya ke arah kepala Yun Xiao. Yun Xiao dengan segera menempelkan sebuah segel mantra pada tombak itu. Dalam sekejap dia merasakan sebuah aura mendominasi yang bangkit dari tombak itu. Dorongan yang kuat memaksa telapak tangannya terpental mundur. Dan Yun Xiao lalu memutar tubuhnya dengan kilatan dingin. Dari tangannya segera muncul serangkaian pedang dingin langit utara yang melesat keluar. Teknik 1000 kaki. Seketika, senjata tingkat 9 yang lain mulai bermunculan. Jantung para penonton berdebar kencang. Tentu saja, artefak tingkat 9 itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Memiliki 1 atau 2 itu sudah dianggap luar biasa. Tetapi kali ini, lagi-lagi Yun Xiao mengeluarkan beberapa senjata tingkat 9 sekaligus. Benturan kembali terjadi. Gelombang dingin dari tombak milik Xiangxi menembus tubuhnya. Yun Xiao terpental dan muntah darah. Dia tersedak akibat tekanan yang masuk ke dalam dadanya. Wajah Yun Xiao terlihat serius. Sejujurnya ada terlalu banyak hal yang ia pendam. Terlalu banyak yang ia sembunyikan sampai-sampai itu membuat keputusannya kurang rasional. Pada akhirnya, langkah Yun Xiao tertahan dan posisinya berada dalam kondisi yang rawan. Melihat semua itu Xiangxi tersenyum puas. Tombaknya kembali bersinar dan menebas ke arah Yun Xiao. Di tribun, banyak penonton yang merasakan hawa dingin menembus tulang. Wajah mereka memutih. Sementara Yun Xiao, dia tahu bahwa dia punya beberapa pilihan untuk menahan serangan itu. Tetapi tak ada yang terlihat jelas lebih baik daripada yang lain. Sejenak dia membeku, pikirannya kacau. Serangkaian kemungkinan berlalu dengan cepat di kepalanya. Sementara itu Jiang Churan yang melihatnya tampak menyeringai. Menarik. Nada suaranya terisi kegembiraan yang aneh, dan senyuman muncul di wajahnya. Anak ini sungguh menarik. Dia bahkan masih menyembunyikan kekuatannya dengan begitu dalam. Mendengar perkataan suaminya, Ruan Hongyu tertegun. Mukanya berubah drastis dan bertanya, "Apa maksudmu? Sekarang kau bilang begitu padahal dia hampir mati. Apakah menurutmu dia masih menahan diri?" Ning Keiyue pun tertegun. Sesungguhnya dia hendak turun tangan, tetapi mendengar ucapan Jiang Churan membuat dia mengurungkan niat itu. Sementara kini Jiang Churan tertawa. Awalnya, kurasa dia tak punya peluang untuk menang. Tetapi lihat sekarang, ada kemungkinan besar dia masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Dia tidak terlihat gentar, dia bahkan terlihat sangat serius. Mungkin saja dia takut menggunakan seluruh kekuatannya
karena dia takut latar belakangnya akan terbongkar. Mendengar itu, Ruan Hongyu terkejut. Dia menggelengkan kepala tak percaya. Kau sungguh mengatakan bahwa dia masih menyimpan kemampuan sejatinya? Bagaimana mungkin? Dia sudah memamerkan 6 senjata mendalam tingkat 9. Itu adalah kartu terbesarnya. Dia masih begitu muda. Apakah mungkin dia masih memiliki kartu truf yang begitu kuat? Ning Keyue sendiri terkejut. Kartu truf yang lebih kuat daripada 6 senjata tingkat 9. Tidak diragukan lagi itu adalah mata iblis bulan. Memikirkan hal ini, telapak tangan Ning Keyue berkeringat dingin. Sementara Jiang Churan kembali tertawa. Aku pun penasaran. Sepertinya pertempuran ini tidak akan semudah yang kita duga. Dan memang pertempuran ini tidak semudah itu, karena akhir pertempuran ini masih cukup panjang ceritanya. Maka akan kita sambung lagi di part berikutnya. Sekian untuk hari ini dan kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih, see you again in the next video dan bye.